Salam saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Saudara, kebenaran firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 27 ayat 5. Berbunyi demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Judul renungan kita hari ini adalah teguran yang lebih baik. Teguran yang lebih baik. Saudara, seringkali ayat firman Tuhan ini dipakai, saudara, untuk melegitimasi orang-orang tertentu yang memang menegur dengan tujuan yang bermacam-macam. Tetapi saudara, kita harus melihat ayat firman ini dalam konteksnya. Bahwa Amsal 27 ayat 5 ini konteksnya berbicara tentang ekspresi dari kasih itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan teguran atau mengkritik sesuatu hal harus dipandang dalam konteks kasih. Dimotivasi oleh kasih kita kepada orang yang kita mau tegur. Jadi saudara, yang dimaksud dengan teguran yang nyata-nyata itu adalah sebuah masukan, sebuah saran yang terus terang kepada orang lain, yang dimotivasi oleh karena kita mengasihi orang itu, yang dimotivasi karena kita perhatian, yang dimotivasi karena kita tidak mau orang itu kemudian berlarut-larut dalam kesalahannya dan kemudian hancur, saudara. Itu motivasi daripada teguran. Nah, kalau kita memiliki motivasi seperti begini, tentu akan mempengaruhi cara kita menegur. Betul tidak, saudara? Ada banyak seringkali teguran yang kita terima, yang kita lihat seringkali caranya, saudara. Ya, seringkali teguran itu tidak diterima karena caranya. Ya, caranya menegur itu. Dan cara kita menegur, saudara, dipengaruhi oleh motivasi kita sebenarnya. Kalau motivasi kita menegur bukan untuk menjatuhkan lawan, bukan untuk menjatuhkan teman, bukan untuk menjatuhkan orang lain, tetapi dimotivasi murni karena kita mengasihi, dimotivasi karena kita peduli, dimotivasi karena kita ingin orang lain itu hidup benar, maka cara kita pun menegurnya akan berbeda. Akan kita gunakan cara-cara yang mengasihi, saudara. Walaupun memang kita harus terang-terangan, saudara, berkata menegur orang tersebut, saudara. Jadi dikatakan bahwa menegur dengan terang-terangan jauh lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Apa itu kasih yang tersembunyi, saudara? Nah, kasih yang tersembunyi adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki kasih, ya kan, memiliki motivasi kasih, tetapi tidak berani, ya kan. Dia melihat orang lain sedang melakukan kesalahan, tetapi sebenarnya dia mengasihi, dia perhatian, tetapi tidak berani, terlalu lemah untuk mengutarakannya. Karena kenapa? Takut orang lain tersinggung, takut orang lain marah, takut orang lain menolak dan benci dia dan segala macam, dan tidak mau menerima risiko itu. Saudara, bahwa menegur dengan terang-terangan harus dipandang sebagai ekspresi daripada kasih. Kita harus melihat kasih itu secara utuh. Kasih itu tidak hanya berbicara tentang yang halus-halus saja. Tidak hanya berbicara tentang lembut-lembut saja, saudara. Tetapi kasih juga berbicara tentang ketegasan, berani berkata, berani mengutarakan salah kalau salah, saudara. Benar kalau benar. Itu adalah kasih. Kasih yang ekspresif seperti begitu, saudara. Kita melihat ekspresif kasih dalam keutuhannya, saudara. Tidak hanya lembut, halus dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menegur dengan tegas, dengan terang-terangan, itu juga adalah ekspresi kasih yang hakiki, saudara, yang otentik, saudara. Nah, saudara, ketika firman ini berbicara kepada kita bahwa
teguran yang terang-terangan lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menegur orang lain, kita perlu cek dulu motivasi kita apa. Ya kan? Motif di balik kita menegur itu apa? Jangan sampai kita menegur karena kebencian kita. Kita menegur karena dendam pribadi. Kita menegur untuk menjatuhkan orang lain supaya ditertawakan. Kita menegur, kita mengkritik untuk menghancurkan dia. Kita menegur supaya mempermalukan dia di depan umum. Apa motivasi kita menegur dia? Apakah dimotivasi karena dasar kita mengasihi? Apakah dimotivasi karena kita perhatian dan peduli terhadap orang itu? Kalau kita sudah menemukan motif ini bahwa benar kita menegur karena kasih, maka tentu itu akan mempengaruhi metode kita, cara kita mendekati dan menyatakan teguran itu secara terang-terangan. Saudara, kenapa teguran terang-terangan lebih baik? Karena sejatinya ketika itu kita lakukan, kita sedang melakukan pencegahan. Kita mencegah orang itu untuk tidak terus hidup dalam kesalahannya atau dalam dosanya. Bukankah pencegahan lebih baik daripada mengobati, saudara? Ya kan? Jangan sampai kemudian terjadi baru diobati, itu sudah beda hal, saudara. Jadi dengan terang-terangan kita melakukan teguran dengan kasih, dimotivasi kasih, itu akan menolong orang yang akan kita tegur. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, bahwa teguran yang nyata-nyata, yang terang-terangan, lebih baik daripada kasih yang tersembunyi, yang mentolerir, yang hanya melihat saja dan tidak berbuat apa-apa. Tolong kami supaya kami menjadi pelaku kasih Kristus yang mau menyatakan kebenaran dan terang-terangan menegur dengan kasih siapa saja yang mungkin kami pandang Tuhan menyimpang dari kebenaran. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.